Baik anak-anakku sekalian, tadi kita sudah berdoa, sudah Bapak sampaikan beberapa kata pengantar dan pembukaan. Selanjutnya mari kita mulai memasuki pelajaran kita. Tapi Bapak buka dulu maskernya supaya suara Bapak kedengaran dengan jelas, karena kita jaraknya memang sangat jauh ya anak-anak. Jadi untuk itu anak-anak sekalian harus menyimak dan mendengar dengan baik, sebab kita adalah zona hijau ya. Maka kita sudah mulai PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas dengan 25% kehadiran siswa di dalam ruang kelas. Berarti kalian semuanya ada 38 lah ya. Maka yang hadir ke sekolah hanya 8 orang per hari secara bergiliran. Yang 75% di rumah itu mereka masih darinya belajar lewat jaringan, yaitu PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah anak-anak lihat, kita dulu akan mulai membuka buku LKS. Ini dia, Bahasa Indonesia lembar kerja siswa. Berhubung karena kita sebentar lagi akan mengikuti PTS, penilaian tengah semester, atau UTS, ujian tengah semester, maka kita membuka buku kita yang baru yang dibagi kemarin, yaitu LKS, lembar kerja siswa. Lihat halaman 3 anak-anakku sekalian. Sudah dilihat halaman 3? Sudah? Oke, baik. Saya bacakan dulu. Lihat di sana ada pembelajaran 1 di atas. Teks laporan hasil pengamatan. Bapak tanya, teks laporan hasil apa? Pengamatan. Ya anak-anak, saya akan bacakan persepsi. Pernahkah kamu mendengar atau membaca teks laporan hasil pengamatan? Teks hasil pengamatan dapat ditemukan di buku pengamatan atau buku ilmiah populer. Buku tersebut membahas secara sistematis tentang hewan, tumbuhan, objek alam, sumber energi, perubahan energi, energi alternatif, perubahan iklim, cuaca, dan sebagainya. Tahukah kamu, pengamatan merupakan bagian dari sebuah penelitian. Berdasarkan hasil pengamatan dapat disusun sebuah laporan. Laporan teks hasil pengamatan disusun berdasarkan fakta yang sudah diamati dan diuji kebenarannya. Pada pembelajaran ini kalian akan belajar tentang teks laporan hasil pengamatan yang meliputi komponen ide pokok, informasi dari teks, fakta dalam teks, kesimpulan dan mengomentari teks laporan hasil pengamatan. Mari ikuti pembelajaran kali ini dengan bersemangat. Kita balik anak-anak, lihat pendalaman materi halaman 4. Nanti Bapak suruh membaca bergantian ya anak-anak. Bapak dulu. A. Ide pokok dan informasi penting tentang laporan hasil pengamatan. Apa yang kamu pahami tentang teks laporan hasil pengamatan? Guna menemukan ide pokok dan informasi dari teks laporan hasil pengamatan, kamu harus memahami teks laporan hasil pengamatan terlebih dahulu. Teks laporan hasil pengamatan. Laporan adalah jenis dokumen yang berisikan paparan peristiwa atau kegiatan yang telah dilakukan seseorang atau kelompok atas dasar tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Laporan hasil pengamatan disebut juga laporan hasil observasi. Bapak tanya, laporan hasil pengamatan disebut juga laporan hasil apa anak-anak?
Baik. Pengamatan dapat dilakukan secara langsung menggunakan bantuan alat. A. Ciri-ciri teks laporan. Dengarkan dengan baik. 1. Laporan bersifat universal, global, dan objektif. 2. Sepenuhnya ditulis dengan cara ilmiah dan sistematis. 3. Ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. 4. Objek yang akan dibahas merupakan objek tunggal. Dalam sebuah informasi secara tekstual ialah hasil dari penelitian terbaru yang telah terbukti benar. Dalam kaitannya dengan sebuah hubungan bertingkat antara kelas dan subkelas yang terkandung yang ada di dalamnya. 7. Tidak mengandung dugaan prasangka yang salah. B. Hal-hal yang harus dicermati. Disambung ya, anakku. Lihat, baca B. Silakan di bawahnya. Beberapa hal yang harus dilaporkan pada laporan hasil pengamatan sebagai berikut. 1. Judul laporan. 2. Hal yang diamati atau objek pengamatan. 3. Tujuan pengamatan. 4. Waktu pengamatan. 5. Tempat pengamatan. 6. Hasil pengamatan termasuk di dalamnya simpulan dan saran. 7. Pengamat. C. Menyusun teks laporan. Guna membuat laporan hasil pengamatan, harus mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan. Dengan demikian dapat menjadi sebuah laporan yang padu, runtut, dan menarik. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menulis sebuah laporan hasil pengamatan adalah sebagai berikut. 1. Membuat judul laporan yang benar sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. 2. Menyusun kalimat pembukaan. 3. Menyusun isi laporan yang berisi gagasan-gagasan pokok dan saran yang disertai alasan terhadap laporan hasil pengamatan. 4. Menulis kalimat penutup. Ya, nanti dulu. Inilah kita tunggu nak, biar nampak dulu bahwa kita belajar dengan jarak 1,5 meter ya. Ini Gabriel. Ya, Geisha. Kita lanjutkan anak-anak. Lihat halaman 5. 2. Ide pokok teks laporan hasil pengamatan. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan dari sebuah paragraf. Biasanya terletak pada kalimat utama. Baik, anak-anakku semuanya, 1, 2, 3, 4, tangan di 5, 5, 6, 7, 8, pandangan ke depan. 9, 10, 11, cakap. Tidak bisa ya, kecuali tentang pembelajaran kita ini. Kalau misalnya apa tadi kamu, tidak usah kita bicarakan di sini. Baik, saya mulai dengan persepsi tadi. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kalian akan belajar tentang teks laporan. Laporan itu sesuatu yang diamati, ya, dilihat dengan cermat. Jadi dalam membentuk sebuah laporan, kita harus terlebih dahulu melakukan pengamatan, ya. Jadi kita adakan observasi. Misalnya kita mau melaporkan sebuah topik, ya Nana, misalkan pembicaraan tentang pasar Horas di daerahmu ini. Pasar Horas itu adalah tempat
pertemuan antara penjual dengan pembeli, ya. Jadi itu adalah pasar yang besar. Maka kita bila hendak menyusun sebuah laporan tentang pasar foras, nah kita tentukanlah topiknya. Kita akan memilih misalnya apa yang mau kita laporkan. Katakanlah suasana pasar. Nah, jadi kita harus pergi ke sana, melihat keadaan pasar foras itu. Jadi nanti kita melaporkan hasil dari pengamatan. Apa yang kita amati itu, kita laporkan. Jadi anak-anak, bahwa laporan teks hasil pengamatan disusun berdasarkan fakta yang diamati dan diuji kebenarannya. Jadi laporan hasil pengamatan itu adalah suatu fakta, artinya yang nyata. Kalau kita lihat misalkan pasar foras itu keadaannya semraut, ya benar seperti itu kita laporkan keadaan pasar semraut. Kalau dia memang kita lihat ya pedagangnya ramah-ramah, sesuai dengan kenyataan dilaporkan bahwa pedagang di pasar foras itu ramah. Nah, lantas anak-anakku sekalian, kita lihat bahwa di dalam sebuah laporan yang merupakan fakta, silakan Nak, atau kenyataan itu yang kita laporkan, maka kita perlu juga mengerti apa itu laporan. Nah, dengarkan. Laporan adalah jenis dokumen yang berisikan paparan peristiwa atau kegiatan yang telah dilakukan seseorang atau kelompok atas dasar tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Jadi laporan itu termasuk jenis dokumen. Tahu dokumennya? Surat berharga. Nah, jadi laporan hasil pengamatan disebut juga hasil observasi. Disebut hasil apa, anak? Ya, hasil observasi. Mengobservasi, kita mengamati atau melihat dengan cermat, menelitinya. Pengamatan dapat dilakukan secara langsung, ya, maupun menggunakan bantuan alat. Jadi kalau kita mau menyusun secara rinci sebuah laporan, kamu harus mengerti ciri-ciri laporan itu. Satu, bersifat universal, global, dan objektif. Universal, global berarti itu menyeluruh. Dan objektif. Objektif itu artinya benar sesuai dengan kenyataan. Itulah salah satu ciri teks laporan. Yang kedua, teks laporan itu sepenuhnya ditulis dengan cara ilmiah dan sistematis. Ya, ilmiah berarti bukan sastra. Sistematis, teratur, dia runtut. Ketiga, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Tadi sudah Bapak jelaskan bahwa laporan itu adalah merupakan fakta sesuai dengan kenyataan, dengan pengamatan. Ya, kita mengamati, baru kita buat susun sebuah laporan. Keempat, objek yang akan dibahas merupakan objek tunggal. Nah, berarti bukan jamak. Tunggal artinya apa? Satu. Jadi objeknya tunggal ya anak-anak dalam membuat sebuah laporan, cirinya. Keempat tadi, objek yang akan dibahas merupakan objek tunggal. Kelima, dalam sebuah informasi secara tekstual ialah hasil dari penelitian terbaru yang telah terbukti benar. Jadi yang sudah benar, bukan penelitian yang sudah lama, tapi yang terbaru. 6. Dalam kaitannya dengan sebuah hubungan bertingkat antara kelas dan subkelas yang terkandung yang ada di dalamnya. Nah, itu jelas. Hubungan bertingkat antar kelas dan subkelas yang terkandung yang ada di dalamnya. Ketujuh, ini ciri laporan ketujuh, tidak mengandung dugaan, prasangka yang salah, ya, karena dia harus sesuai dengan fakta. Jadi jangan ada tafsir yang salah, jangan ada dugaan, apalagi prasangka yang salah. Jadi dia harus ilmiah. Nah,
itulah 7 ciri-ciri teks laporan. Berikut kita langsung ke hal-hal yang harus dicermati. Ini kalian perlu tahu untuk menyusun sebuah laporan. Ada hal yang harus dicermati. Inilah dia beberapa hal yang harus dilaporkan pada laporan hasil pengamatan sebagai berikut. 1. Judul laporan. Nah, jadi ditentukan judulnya. Misalnya, suasana pasar Horas. Kedua, hal yang harus dicermati. Hal yang diamati atau objek pengamatan. Apa yang diamati itu? Objeknya. Nah, tadi misalnya objeknya pasar Horas. Nah, kemudian yang ketiga, hal yang harus dicermati adalah tujuan pengamatan itu. Apa tujuannya? Pamannya mengetahui keadaan pasar Horas, contoh itu ya. Kemudian waktu pengamatan harus jelas. Ini sesuai dengan waktu kamu lakukan pengamatan tersebut. Hari, tanggal, bulan dan tahunnya. Ya anak-anak, itulah mengenai waktu pengamatan. Bila penting juga waktu pukul berapa gitu ya. Apakah pagi, siang, sore? Nah, dijelaskan jam berapa atau pukul berapa. Kemudian 5, tempat pengamatan. Apakah pasar, apakah perpustakaan, stasiun bus, terminal, dan sebagainya. 6, hal yang harus dicermati. Hasil pengamatan termasuk di dalamnya simpulan dan saran. Nah, di dalam sebuah laporan hasil pengamatan harus ada, yaitu simpulan dan boleh ada saran. Ketujuh, pengamat. Misalnya yang mengamati itu Gabriel, maka dicantumkanlah pengamatnya siapa, itu dia. Nah, jadi bagaimana menyusun teks laporan anak-anak? Perhatikan, guna membuat laporan hasil pengamatan harus mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan. Ini perlu kamu ingat, langkah-langkah yang harus kamu lakukan untuk menyusun sebuah teks laporan. Langkah yang harus diperhatikan dalam menyusun sebuah teks laporan itu, ya, ini kita harus tahu. Laporan itu harus padu, ya anak-anak. Harus bagaimana? Padu semua. Harus bagaimana? Yuk, suaranya masih lemas sekali. Nampak kali masih pertama ini kita baru pertemuan tatap muka ya. Yang kedua, dia harus runtut dan menarik. Jadi dia padu, sinkronnya, runtut, teratur, sistematis. Nah, jadi kalau kita menyusun teks laporan, perhatikan itu. Nah, langkah yang harus diperhatikan dalam menulis sebuah laporan harus: 1. Membuat judul laporan yang benar sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Kedua, menyusun kalimat pembukaan. Jadi ada kalimat pembukaannya. Nah. Baru ketiga, menyusun isi laporan yang berisi gagasan-gagasan pokok dan saran yang disertai alasan terhadap laporan hasil pengamatan. Jadi di situ ide pokoknya itu dalam isi, ya. Jadi gagasan-gagasan pokok, saran, tapi harus disertai alasan terhadap laporan hasil pengamatan itu. Itu merupakan isi dari sebuah laporan. Menyusun teks laporan harus 4. Menulis kalimat penutupnya. Jadi kalau ada di dalam laporan pembuka, ada isi atau inti, kemudian ada penutup. Nah, jadi setelah ditutup, berarti laporan tersebut telah selesai. Ya, lihat sini nah. Laporan itu terdiri dari bagian pembuka, isi, dan apa tadi? Penutup. Nah, anak-anakku sekalian, bahwa laporan itu merupakan suatu fakta atau sesuai dengan kenyataan. Jadi bukan hoax ya. Laporan itu ditulis
menjadi sebuah teks laporan hasil pengamatan. Jadi itu namanya laporan hasil pengamatan ya anak-anak. Itulah tema pembelajaran 1 dari LKS Eksis untuk kelas 6 yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu teks laporan hasil pengamatan. Tadi sudah saya terangkan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Baik, kalau tidak ada, kita langsung ke tugas, karena anak-anak masih belum 100% kita bisa hadir ke sekolah, maka Bapak memberikan tugas seminggu. Nah, lihat halaman 10. Halaman berapa anakku? Ya, halaman 10 itu ada daftar istilah penting. Bapak bacakan dulu. Data adalah keterangan yang benar dan nyata. Jadi keterangan yang benar dan nyata itu adalah apa? Data. Semua. Apa keterangan yang benar dan nyata? Nah, jadi data itu harus kamu ingat. Data adalah keterangan yang benar dan nyata. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Bapak tanya, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi disebut apa? Fakta. Mantap. Objek adalah benda, hal, dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan, dan sebagainya. Benda, hal, dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti disebut apa? Objek. Pintar. Nah, observasi itu artinya peninjauan secara cermat. Peninjauan secara cermat disebut apa anak-anak? Jadi observasi itu ingat adalah peninjauan secara cermat. Mengobservasi berarti meninjau suatu objek secara cermat. Cermat itu teliti, hati-hati, betul-betul memperhatikan ya. Itu dia. Jadi penilaian pembelajaran 1. Lihat halaman 10. Nampak? Semua dengarkan. Nanti supaya tidak bertanya-tanya lagi halaman berapa tadi kata Bapak itu. Ini langsung dijawab di buku LKS-nya itu. Tidak ditulis soal, tidak ditulis jawaban di buku. Karena di sini kita hanya menilang. Ini dia ya. Silanglah atau pilih salah satu jawaban yang paling benar. Misalnya nomor 1 yang kau pilih A, silanglah A. Nomor 1 sampai berapa itu anak-anak pilihan bergandanya? 20. Ya, 1 sampai 20 disilang. Ini 1 minggu, ingat. Nah, yang berikut lihat halaman 14. 2 Romawi. Isilah titik-titik pada soal-soal berikut dengan benar. Jawabannya pada titik-titik itu langsung. Yang ketiga, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Lihat di halaman 14 itu, 3 Romawi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar. Itu semua hanya jawabnya, hanya 5-nya itu kan. Terakhir di halaman 15. Apa halaman 15? Seminggu ya. Jawabannya di LKS itu tidak ditulis soal, langsung di situ ditulis jawaban singkatnya. Remedial. Nampak ya? Istilah titik-titik pada soal-soal berikut dengan benar. Semuanya itu. Terakhir, pengayaan di halaman 15. Nampak pengayaan? Baik, anak-anakku sekalian, yang tatap muka maupun yang daring, itulah tugas yang Bapak berikan, dikerjakan dengan menggunakan tulisan tegak bersambung untuk menjawab isiannya anak-anak. Bersih dan rapi, jangan ada coretan. Tulisan tegak bersambung, bersih, indah dan rapi, jangan ada coretan. Jadi konsentrasikan pikiranmu supaya mengerjakannya benar. Nah, anak-anakku, itulah dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk yang
PJJ daring, belajar di rumah, itulah tugas. Dan untuk kita yang tatap muka terbatas, kita masih bekerja. Silakan kita mulai untuk yang